Ya, jadi alhamdulillah kita buka sama-sama upgrading kita dengan bacaan basmalah. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang masalah lambung. Nah, jadi salah satu sistem pencernaan yang ada di tubuh kita adalah ketika setelah makan gitu ya, makan minum, maka proses pencernaan selanjutnya itu adalah masuk ke lambung. Jadi ketika lambung ini memiliki zat asam yang keasamannya itu bisa sampai, kalau besi ya ibarat itu kan ya, bisa sampai menghancurkan dan melumatkan besi-besi saking asam lambung ini terlalu kuat dan kerasnya gitu kan ya. Dan di dalam lambung itu sendiri ada yang namanya bakteri-bakteri juga. Nah, salah satunya adalah bakteri pylori. Nah, bakteri ini yang bertugas juga akan membantu sistem pencernaan untuk memproses makanan-makanan yang kita cerna. Walaupun memang sebagian besar nanti bakteri ini akan lebih banyak ditemukan di usus besar. Nah, lambung ini sendiri dia punya karakter. Karakternya si lambung ini suka dengan yang namanya kelembapan, dan juga lambung ini suka dengan yang namanya juga ada pH-nya tertentu, yaitu asam. Ketika tubuh kita itu mengkonsumsi makanan yang asam ya, atau yang sebenarnya dalam orang-orang pada kondisi tubuh yang normal, asam itu sangat disukai juga sama lambung, karena kan si lambung ini punya yang namanya zat asam kan ya. Nah, zat asam ini sendiri ketika kena dengan asam dia akan bersinergi dan juga dia akan membantu proses pencernaan selanjutnya, itu nggak masalah. Tapi pada orang-orang dengan kasus tertentu yang mana si asam lambungnya ini sebenarnya mulai terkikis, jadi dia dinding-dinding lambung ini sudah mulai tipis, sehingga juga dia tidak bisa banyak mencerna makanan. Ketika kena asam langsung reaksinya berlebih. Nah, ada juga yang namanya katup lambung di sini. Terjadi yang namanya kalau orang-orang yang GERD sudah kan ya, katup lambungnya sudah mulai tidak maksimal dalam bekerja, maka dia mudah sekali asam lambungnya naik ke kerongkongan. Mudah panas, mudah nggak nyaman, rasa kecekik, dan sebagainya. Lambung sendiri ini tidak hanya berdiri sendiri, tapi dia juga dikuasai oleh suatu pola emosi jiwa juga oleh si pemiliknya, yaitu dikuasai oleh apa emosinya di lambung. Ada yang ingat tuh sih? Benar nih, dia betul. Emosinya lambungnya apa? Marah mungkin. Bukan. Khawatir, cemas, was-was, anxiety, kegelisahan, pikiran. Nah, ini akan memicu kerja asam lambung jadi lebih banyak lagi, sehingga bagi orang-orang yang katup lambungnya bermasalah, maka dia akan mudah naik keluar, gitu kan ya. Keluar ininya asam lambungnya naik mencekik sampai ke leher. Nah, seperti itu. Jadi, kalau untuk orang-orang, kenapa, apa sih hubungannya antara pola pikir tadi dengan si lambung? Nah, jadi dalam pengobatan timur, diyakini bahwa semua organ itu terkoneksi langsung dengan yang namanya emosi jiwa. Ya, ada yang kalau misalnya kita mudah marah, mudah emosi, mudah memendam rasa yang tidak baik, yang terkena efeknya juga itu akan memicu kerja liver berlebih. Terus kalau misalnya kita banyak pikiran, mudah overthinking, mudah cemas dan was-was, itu akan memicu kerja asam lambung naik berlebih. Itu kok bisa sih emosi terpengaruh dengan yang namanya kerja organ? Karena otak kita itu sangat cepat sekali untuk menangkap yang namanya resonansi atau gelombang energi, yang itu ketika ditangkap sama si otak, sama si hipotalamus ini, dia akan mengirim sinyal ke organ-organ yang terkait itu langsung, yang memiliki sifat karakteristik yang bersangkutan. Ya, jadi oh ini si otak akan mengirim sinyal ke lambung, si otak akan mengirim sinyal ke liver, ke ginjal, dan sebagainya. Itu ditangkap semuanya oleh yang namanya otak kerja emosi. Mana otak kanan atau otak kiri yang menangkap kerja itu? Otak apa Mbak? Otak kanan atau otak kiri? Otak kanan, karena otak kiri itu berhubungan sama ingatan, ya, long term atau short term memory, ya, dengan logika, analisis, mengingat, menghafal, itu kerja otak kiri. Nah, otak kanan ini salah satunya adalah dengan imajinasi, dengan warna, dengan kesenangan, kenyamanan, emosional, semua ada ditangkap di otak kanan. Jadi itu tuh tersinergi ke organ kita. Jadi jangan menyepelekan yang namanya suatu sifat emosi ya.
Ada orang yang punya masalah sebenarnya dalam postur rangkanya nggak simetris, dalam organnya sebenarnya bermasalah, tidak seimbang, tapi dia punya emosi yang balance, jadi organnya itu tidak mudah terpicu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mudah terpicu? Karena tersinergi antara pola makannya dia yang bermasalah, pola hidupnya bermasalah, sama emosinya kacau, udah meledak lah jadi yang namanya gejala penyakit seperti itu ya. Jadi lambung ini adalah gerbang pertama ketika makanan masuk dan dicerna oleh tubuh kita ya. Jadi masuknya pertama akan dicerna sama si lambung. Jadi apa makanan-makanan yang berat dicerna sama si lambung contohnya? Instan. Contohnya apa? Ya salah satunya yang banyak ada yang namanya karbo kompleks dan karbo ya apa Tidak Mbak? kompleks. Ya. Oke. Sederhana dan kompleks contohnya kan ya. Contoh yang kompleks itu apa Mbak? Nasi, beras, Apalagi ubi, ketan, ketan. ketan itu singkong. Oke, ada makanan-makanan yang berat dicerna oleh tubuh dan itu maksudnya seperti apa? Lambung dipaksa bekerja keras untuk menghancurkan dan melumatkan si makanan ini. Nah, contohnya dia yang terlalu banyak ultra proses food, UPV, buatan penerbit buatan terutama teman-teman. Ya, instan kan. Salah satunya instan. Yang kedua, apalagi makanan-makanan yang sulit dicerna, yang digoreng atau yang diolah sedemikian rupa dengan olahan tepung terigu atau yang sifatnya tepung terigu gluten. Nah, seperti itu. Ini berat banget sama si lambung kerjanya dia memproses. Apalagi orang-orang yang sudah punya mah dikasih makan begitu lagi, oh dia langsung cari namanya asam, keluarkan terus asamnya supaya bisa mencerna si makanan yang berat tadi. Padahal dia sudah kritis nih kerjanya, dipaksa untuk mencari makanan-makanan tadi, semakin dia ngedrop, semakin dia kasih sinyal ke kepala, sakit kepala, semakin dia kasih sinyal keluar gas meringak dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi kerja lambung ini nggak sendirian, ya. Kerja lambung itu nggak sendirian, dia itu dibantu oleh beberapa organ cerna lainnya. Setelah masuk ke lambung, makanan akan diproses di mana lagi? Mbak, ini yang mana maaf ya, Mbak? Makan. Mbak di mana? Sambil mana sini Mbak sambil dengarkan Mbak, masukkan data nggak apa-apa. Oke, setelah masuk ke lambung itu oleh makanan, oleh masuk ke lagi yang namanya ke usus. Usus mana? Usus 12 jari, masuk lagi ke usus halus, kemudian ke usus besar, kemudian di usus besar difilter, di usus halus difilter. Mana yang harus menjadi cairan masukkan ke kandung kemih, itu kan ya diproses di ginjal, dikeluarkan di ureter. Kemudian mana yang dia berat-berat, yang zat padat, maka akan masuk ke usus besar menjadi feses seperti itu. Zat-zat halus, sari-sari makanan sudah diolah sama usus halus akan dimasukkan, dialirkan, kemudian ada yang ke ginjal, ada yang ke paru-paru, ada yang ke jantung gitu kan ya. Semuanya memiliki masing-masing pola kerjanya itu untuk menutrisi tubuh kita. Bagaimanakah jika ternyata makanan yang masuk ini nggak sesuai dengan makanan yang dengan kebutuhan tubuh kita, maka dia akan dimasukkan ditumpuk atau disimpan menjadi cadangan lemak. Ya kan ya, dari proses lipolisis, glikogen, kemudian dia akan menjadi cadangan-cadangan energi, protein akan diubah menjadi juga cadangan energi, karbohidrat diubah menjadi cadangan energi juga, lemak pun seperti itu ya. Jadi banyak prosesnya seperti itu. Oke, kita lanjut di sini dalam itu adalah pengertian dari medis barat. Nah, bagaimana dalam pengobatan kita nih, pengobatan timur? Nah, dalam pengobatan timur ya kalau kita sudah membiarkan lambung itu terlalu lama, dibiarkan begitu saja, tidak disehat-sehatkan nih, tidak ditreatment, tidak dikasih nutrisi, maka dia akan menjadi berlanjut jadi gastritis kronis. Nah, kronis maksudnya seperti apa? Ya biasanya kena minum herbal apa obat apa namanya? Obat apa buat lambung Pak? Milanta ya? Apa ya? Obat lambung biasa sudah enak gitu kan ya. Tapi kok sudah mulai nggak mempan, sudah masuklah ke tahap gastritis kronis. Nah, jika sudah kemudian lama-lama akan membuat lambungnya menjadi luka. Ada yang namanya kalau di dokter sudah dilihat tuh kan ya, dimasukkan namanya alat, kemudian dilihat oh sudah ada namanya luka lambungnya. Nah, udahlah dia proses luka lambung.
Lama-lama akan menjadikan sudah katupnya semakin longgar lah pula, naik ke GERD. Oke, jadi penyebab terbesarnya adalah pola makannya yang bermasalah, tidak teratur, makannya juga nutrisinya kurang tepat, stres, dan pikiran yang berlebih atau overthinking. Ya, dan secara TCM, secara pengobatan Chinese kayak gitu kan ya, itu terbagi lagi ternyata menjadi beberapa jenis karakteristik si penyakit lambung. Ada yang namanya Waitong, ini yang namanya atau nyeri pada bagian lambung. Kemudian Bimen itu udah rasa penuh terus perutnya rasa begah. Nah, terus kalau auto itu muntah tuh pengennya ya sudah berlanjut lagi makan sedikit salah atau muntah-muntah. Ini sudah defisiensi sekali. Kemudian juga ada namanya Cauza, itu kalau misalnya lambungnya sudah tidak nyaman, makan apapun sedikit sudah salah, semuanya serba salah. Lanjutnya lagi naik ke kerongkongan atau bahasa medisnya dikenal dengan yang namanya GERD. Ya. Oke, sekarang mekanisme kerja dari gastritis. Yang pertama adalah limpa dan lambung itu dalam pengobatan China itu menjadi satu karakter yang sama ya, yaitu organnya namanya apa? Ada api, air, tanah, logam, apa Mbak? Kayu, tanah, Ya, kalau limpa lambung ini apa? limpa, Tanah. Nah, karena apa? Dia tanah itu bisa menumbuhkan tanaman, bisa menumbuhkan tumbuhan, maka seperti itu juga lah, dari situlah asal muasal kita butuh zat-zat nutrisi yang bisa membuat kita tumbuh dan berkembang. Kayak gitu kan ya, berkembang mungkin tubuhnya perlu nutrisi dari limpa lambung sama karakternya dia punya. Kemudian dan dari sini juga itu belum ada yang terkoneksi jadi Mbak, teman-teman yang 3 orang tadi. Ini Fitri, ingat tadi ya? Oi, Ding. Dengar ke Debian? Oh, dengar. Oh, dengar ya, sambil dengar ya Mbak Fit. Semoga bisa connect ini Mbak. Oke, jadi disebabkan oleh apa kalau menurut TCM makan minuman yang dingin? Sifatnya dingin ya. Sudah pada tahu ya, contoh makanan yang sifatnya terlalu dingin, yang berlebihan, itu akan menyebabkan limpa lambungnya terganggu. Makanan yang sifatnya mengiritatif, contohnya apa? Yang terlalu asam juga bisa, yang terlalu pedas, yang terlalu berminyak berlebih itu mengiritasi semua di lambung. Merokok, alkohol, pola diet yang salah, dan makanan-makanan yang mentah. Jadi kan ada nih orang-orang vegetarian tertentu yang pilih makanannya yang mentah. Itu ternyata kalau lama-kelamaan itu kan juga merusak kerja limpa lambung. Jadi nggak boleh makan makanan terlalu banyak mentah. Bahkan ada ya kayak makanannya ikannya dibuat mentah ya. Memang mereka paradigmanya ke barat gitu kan ya, pengen mencari nutrisi terlengkapnya dengan cara tidak dimasak. Karena kalau dimasak kemungkinan akan menyebabkan matinya beberapa vitamin mineral tertentu kan. Nah, jadinya mereka banyak berparadigma makanannya mentah-mentah aja. Padahal secara normalnya itu tidak benar, kurang tepat ya pola makan yang seperti itu. Jadi harus ada yang mentah, ada juga yang dimasak, ada yang dimasak lama, ada yang dimasak sebentar. Nah, itu bervariasi. Ketika limpa lambung itu kerjanya turunnya ke bawah. Dia kan harusnya kerjanya turunnya ke bawah, tapi karena kita ada yang namanya stagnasi atau ada yang namanya sumbatan di area perut, entah perut bawah, perut tengah, sehingga energi si lambung tadi yang harusnya bekerja turun, tidak bisa turun ke bawah untuk memproses makanan, dia bisa tarik lagi ke atas, itu yang namanya ada mual, efeknya parahnya yang jadi muntah. Makanya ke beberapa orang tertentu, ibu hamil terutama, mereka yang perutnya sudah mulai terisi gitu kan ya, itu kan energinya kalau dia nggak sehat banget tubuhnya, ada yang namanya gejala mual muntah. Itu kalau medis barat mengatakan wajar aja sih yang namanya mual, nama muntah gitu, yang namanya juga hamil. Padahal dalam sisi pengobatan timur itu nggak wajar. Berarti ada yang salah sebenarnya. Kenapa ada orang yang muntah, ada orangnya nggak muntah? Berarti kan kenapa muntah dianggap wajar, padahal itu nggak wajar dalam pengobatan timur ya. Karena kalau wajar dikatakan muntah, berarti harusnya seluruh ibu hamil di dunia ketika hamil harusnya muntah. Padahal nggak semua orang mengalami muntah. Nah, tapi jangan sampai kita mengatakan wajar aja namanya hamil. Sudah, salah juga nih berarti terapisnya ya. Jangan sampai kita mengatakan
hamil muntah itu wajar tuh nggak wajar, itu ada kelainan, berarti kan ada bermasalahan, ada yang tidak seimbang atau ada energi yang macet di dalam tubuhnya sehingga lambungnya nggak turun kerjanya, ya. Jadi darah dan energinya juga terhambat. Dan seharusnya lambung itu menyukai yang sifatnya ada yin dan yangnya seimbang, panas atau dinginnya seimbang, tapi dia karena kerja energinya sudah defisien sehingga dia menjadi terlampaulah panas. Ya, jadi ada juga emosi-emosi abnormal yang juga akan menyerang si hati. Ketika kerja hati berlebih, maka dia akan mudah sekali untuk menindas kerja limpa lambung. Nah, seperti itu dalam paradigma keseimbangan pengobatan timur. Nah, bagaimana kalau kerja lambung yang macet? Nah, contohnya nyerinya ada nyeri, ada rasa terbakar, ada habis makan mudah sendawa meriga-meriga, nggak nafsu makan pun itu salah satu sebenarnya udah permasalahan lambung. Bagaimana kita memeriksa nih ya regio abdomen atau bagian-bagian perut yang akan kita periksa ketika orang itu bermasalah dengan lambung. Ada dua karakter yang membedakan apakah lambung ini kerjanya panas atau dingin gitu kan ya. Apakah dia lagi eksis atau defisien. Bisa diukur dengan apa? Salah satunya apa? Dengan titik sentuh atau titik tekan, dengan nadi kita, apalagi kemudian dengan gejala-gejala yang menyertainya, kayak gitu. Ya, contohnya epigastrik ketika kita tekan di area tengah di sini dan juga arah ke kiri sedikit, ketika dia ditekan kok makin nyeri, itu berarti dia kerjanya ekses. Jangan kuat-kuat terapi yang seperti ini. Semakin kita pijatnya kuat, semakin dia akan memicu gas semakin berlebih. Makanya ketika di titik sentuh, bahasanya ya, kalau di TCM tuh ada nyeri tekan sama enak tekan. Nah, nyeri tekan dan enak tekan. Ketika nyeri ditekan, maka kemungkinan dia sedang ekses kerja lambungnya. Jangan dikuatin pijatnya, dan kemudian terapinya berarti harus kasih herbal yang sifatnya M1 gitu masuk ya. Ketika dia ditekan enak mbak ditekan, tapi dia punya permasalahan lambung, tapi ditekan itu enak, bisa jadi kemungkinan dia mengalami yang namanya defisien atau juga yin. Nah, lambungnya dingin, masuklah kita kasih herbal yang M2. Di sini perbedaannya di situ. Bagaimana dengan lambung madu ini? Madu itu memiliki yang namanya enzim. Enzim dibutuhkan sebagai pelumas dinding lambung yang itu akan membantu kerja lambung supaya tidak memproduksi asam berlebih sehingga dia membantu memaksimalkan kerja ketika proses pencernaannya maksimal. Nah, dibantu dengan yang namanya madu. Makanya kalau kadang kita kasih herbal orang tuh ini aja, padahal dia juga butuh pelumas. Tadi ingat lambung butuh yang namanya lembab dingin, karena kalau makin dia kering, gorengan itu kan kering ya gitu kan ya, pedas itu mengeringkan juga. Kemudian juga kalau terlalu satunya tadi itu yang mengiritasi, ada pedas, ada apa lagi mbak yang gorengan berlebih, sama apa lagi yang mengiritasi, asam berlebih. Nah, dia juga akan menyebabkan dinding nadi menjadi ulkus atau yang namanya tadi bisa luka, maka perlu yang namanya pendinginnya yaitu si madu. Nah, kayak gitu. Madunya di sini juga ada beberapa komposisi ya, ada biasa disertakan dengan herbal-herbal anti radang kayak kunyit putih, kadang juga disertakan temulawak. Kenapa ada temulawak? Padahal temulawak kerjanya ke liver. Karena apa? Karena tadi kerja liver sama lambung itu sering berdua, berteman. Dia saling satu kadang menindas, satu kadangnya juga dia suka menghidupi. Nah, jadi kalau dia sinerginya bagus kerjanya, mereka sinerginya saling membantu kerjanya. Tapi kalau sudah abnormal atau patogenesis atau terjadi ketidakseimbangan, maka dia akan menjadi satunya menindas yang lemah. Nah, liver terlalu kuat, dia akan menindas yang namanya lambung. Makanya perlu yang namanya herbal yang seperti ini salah satunya. Kemudian ada juga propolis. Nah, propolis kalau sudah luka lambung. Nah, kalau sudah dikit-dikit makan perih, apa-apa makan perih, masukkanlah sudah propolis. Karena bisa jadi kita perlu menutup luka lambung itu tadi. Nah, itu tadi. Terus, jadi kalau misalnya ciri-cirinya kita menentukan adalah dari nadi, dari lidah. Lidah yang ada retakan di tengah itu sudah menandakan adanya yang namanya lambungnya panas, ya. Lidah yang ada retakan di tengah. Karena apa? Dia butuh nutrisi untuk retakan itu artinya organ yang terkait dengan si lidah tadi itu, ya. Masih ingat kan ya organ di lidah? Ada apa aja Mbak Gina? Bu Dita, Satu aja Bu ingetin Bu. kalau di tengah tuh berapa? lambung,
Kalau di tengah limpa lambung sudah belajar, pemerintah baru ya. Jadi kayak Gina. didorong aja sih ya Coba kepala. lempar lu Gina. Jangan Bu, udah tahu saya. Udah ingat. Ya, jadi kalau dari garda atau dari gerbang utamanya aja nih ya, ibaratnya kayak kita itu mau masuk ke dalam suatu tempat hiburan bermain, gerbangnya aja sudah kayak mohon maaf ya, kita ngelihat tempat di dalamnya katanya ada tempat yang bagus, tempat yang indah gitu kan ya. Kita mau masuk ke tempatnya dari luarnya aja sudah kayaknya kok kayaknya angker gitu ya, kayaknya rusak dan sebagainya. Anggaplah itu lambung kita. Kira-kira di dalamnya kita mau masuk atau enggak? Maka jadi seperti itu makanan-makanan itu terpaksa masuk, dipaksa masuk gitu kan ya. Tapi sebenarnya di dalam sudah pada error kerjanya. Dipaksa makanannya banyak macam-macam. Kita paksa, kita zolimi tubuh kita gitu kalau bahasa kasarnya tuh kan ya. Jadi dia makin dia protes, makin dia mengeluarkan sinyal yang namanya sakit. Nah, jadi sebenarnya bukan tubuh kita yang salah, kitanya yang kurang tepat membuat adil pada organ kita ya. Kayak selanjutnya ada yang namanya hipogastrium. Jadi kerjanya di sini kalau sudah banyak mengeluarkan gas, itu udah berarti yang terlibat adalah livernya juga kena. Sendawa sedikit-sedikit sendawa, sedikit-sedikit meriga, makan apa salah meriga gitu kan ya. Itu sudah yang kena kerja livernya terganggu. Ya, seperti itu. Jadi itu tidak hanya menggunakan herbal M1, M2 ataupun ini, kita harus menambahkan lagi herbal, salah satunya ada cai musugansan, ada juga xiao yosan, itu untuk kerjanya si liver supaya lebih tenang, lebih bagus. Karena ada orang yang ternyata buat sudah banyak minum herbal yang namanya untuk memperbaiki lambung, nggak ngefek juga. Ternyata yang bermasalah itu kerja livernya yang menindas si lambung. Makanya livernya harus diperbaiki dulu. Mbak ada suka meriga-meriga enggak? Ya udah kalau sudah suka meriga-meriga, tambahkan jangan herbal ini, herbal yang tadi yang saya sebutkan ya. Cahaya rusak. Xiao yosan, cai husugansan. Ya, di Xiao depan. Yosan. Xiao. Xiao. Itu di depan. Jauh. Ya. Itu berarti Mbak Zulfa cocok ya? Bu? Nggak tahu kenapa dia. Mbak Zulfa kan setiap kali dipegang pasti liga-liga juga. Dia nggak ada mau ya, Mbak. Iya kan? Dia Tapi nggak setiap kali kita pegang pasti dia Iya, semua nah dia masalahnya dari hipertensi. hipertensi. Ya, hipertensi nggak suka nggak turun-turun itu dia. Udah lembab ya juga itu bisa 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 dibantu karena dia juga kalau Xiao Yosan tadi bisa ngebantu untuk memperbaiki darah juga. Nah, itu bagus. Nah, kita lanjut dulu di sini sebentar. Jadi kadang ada orang yang bertanya tuh ya, Mbak saya ini sakitnya di sini Mbak, kira-kira sakitnya apa? Di sini tuh banyak organ gitu kan ya. Jadi kalau kita mau mengatakan dengan pasti sakitnya di situ apa, kita harus mengumpulkan beberapa data gejala-gejala untuk kita bisa menyimpulkan. Kalau ada menyimpulkan dalam satu kata gitu kan ya, masalah sebenarnya apa? Ada yang namanya dalam TCM sendiri ya, tradisional Chinese medicine itu kita mengkategorikan beberapa gejala lambung ya. Contohnya adalah dingin yang menyerang perut. Contohnya seperti apa? Serangannya itu suka mendadak, nyeri ketika sakit, tekannya sakit. Dan ketika minum yang hangat, nyerinya langsung berkurang. Dan kalau misalnya sesuai ditempelkan perutnya ditempelkan ke dinding, dia juga langsung enakan. Maksudnya Bu, Eh, sambil ke dinding. ya dia sakit banget tuh Mbak. Itu kan dinding Kan kan ke dingin. dinding. Minum hangat atau sesuatu yang ditempelkan Iya. pada dinding perut maksudnya. Di dinding Iya. ya. Oh. Dinding. Eh, Ya, maksudnya ke dinding juga Mbak yang tidak haus, lidahnya putih dan dia tegang. Maksudnya seperti ini ya. Kalau ada orang yang lambung ditekan sakit, nah jadi ada ekses, kita tadi bahas ada ekses, ada defisien, ada dingin, ada juga panas. Sifat dingin ini berbeda sama defisien ya. Dingin beda sama defisien. Jangan mengkerut dulu Mbak. Dingin itu karakter dari lambungnya, karakter dari penyakit yang masuk atau patogen yang masuk ke dalam lambungnya, sifatnya itu dingin. Ya, tetap sama-sama dipegang sakit, tapi dia ketika minum hangat akan lebih enak. Bu, minum hangat, air hangat, sukanya hangat, jadi lebih nyaman. Dan ketika ada sesuatu yang ditempelkan ke perutnya, baik yang bersifat dingin atau panas, itu dia sifatnya ketika ditempelkan yang hangat-hangat lebih enak. Kayak gitu. Kemudian dia nggak mudah haus. Ibaratnya ya tadi ada teman-teman yang saya lihat tempat datanya itu sampai minumnya sehari cuma 1 gelas atau 2 gelas. Nah itu nggak mudah haus karena memang rasa minumnya nggak ada. Itu karakternya dingin ya. Lidahnya banyak selaput putihnya dan nadinya juga tegak. Ya.
Kemudian terapinya seperti apa? Nah, terapinya adalah kita menyebarkan angin dinginnya. Terapinya kalau di sini menyebarkan angin dingin dengan cara apa, Mbak? Apa terapi kita di sini untuk menyebarkan angin dingin? Aku putar boleh bisa, Pak. Apa, Mbak? PZ. Bekam api. Iya, bukan api. Purgasi dinginnya dihilangin di bekam api. Menghangatkan lambung di moksa, di terahertz ya. Mengatur lagi energi lambungnya. Titik utamanya apa? ST36, ST41 itu ya. Meredakan nyerinya. Titik pereda nyeri dengan cara apa? Dengan mencucuk titik liver 3, kemudian LI4, kemudian di sini PC6. Nah, 3 titik itu untuk menghilangkan nyeri ya. Jadi titik-titik itu bisa diakupuntur. Semua kan bisa akupuntur ya di sini ya. Ya, herba Indonesianya adalah laos, ya, lengkuas atau lahos, jahe, kayu manis dan juga madu. Akupunturnya harus disertai dengan moksa. Titik mana? Nih patungnya Mbak, tolong dong Mbak, ambilkan patung dekat Mbak supaya Ingat ya, Bu. langsung ingat di tempatnya di mana. Jadi kalau ada orang kan Mbak, saya tuh nggak bisa Mbak kena jahe. Kalau kena jahe tuh Mbak langsung rasanya tuh nggak nyaman perut saya. Berarti sifat lambungnya adalah apa? Panas. Kalau dia enak sama jahe biasa aja Mbak. Berarti sifat lambungnya adalah di ya gitu aja. Kena kayu manis, kena madu Mbak. Saya tuh nggak bisa Mbak minum madu langsung diminum, mau muntah rasanya. Nah, bisanya diminum kalau dicampur air, itu pun manisnya harus dihilangkan sampai hambar baru bisa saya minum. Berarti itu adalah ciri-ciri gejala lambungnya apa? Panas. Nah, gitu. Kayu manis. Nah, contohnya makan kayu manis. Saya nggak bisa Mbak makan-makan yang ada bau-bau. Contohnya bumbu apa? Bumbu merah, makan bumbu Bali ya. Bumbu apa ya? Masakan Banjar, masakan Abang tuh lah. Kalau Indonesia kan kuat betul ya. Nah, itu kan nggak bisa makan begitu, enak rasanya. Nah, bisa jadi perutnya juga sangat panas. Oke, titik akupuntur atau terapi yang bisa kita lakukan adalah di tengah sini nih, Mbak. Antara pusar sama ulu hati, ya. Itu antara umbilikus sama di sini, di bawah tulang ulu hati, kita bagi dua. Nah, itu namanya REN 12. Itu titik utamanya limpa lambung. Jadi kalau misalnya kita di situ terapi cocok dilakukan ya, bukan di sini tempatnya. Nah, jadi ada lagi titik apa lagi Mbak Nur yang sering nih titik lampung. Apa nih Mbak? ST tadi. ST3. Nah, tadi karena nih namanya REN 12. Ini titik mu depan atau titik juga yang ditekan untuk kita mendeteksi jenis lambungnya dia, ya. Jadi kalau misalnya jenis sifat sakit lambung itu seperti apa? Nah ini tadi kalau ditekan di sini tadi ditekannya sakit dingin. Kita rasakan kalau tangan kita dipekak kita bisa merasakan ini dingin atau hangat itu terasa. Anyep kah atau hangat? Kalau hangat biasa lambungnya panas. Kalau anyep-anyep kayak dipegang tuh ya kayak beda lah dengan suhu sekitarnya. Lebih anyep itu berarti karakternya lambungnya dingin juga, ya. Berarti energi atau panas tidak masuk ke dalam tubuh. Oke, ini di terapi kalau bisa diakupuntur lebih maksimal, dikasih moksa, insya Allah tuh nyerinya juga akan langsung jauh berkurang separuh. Separuhnya di mana lagi? Kita sisakan lagi separuhnya. Biasanya kalau tepat lah ya terapinya nih efeknya cepat juga sebenarnya. Saya yang bagus tuh moksa batang atau moksa ini yang nempel itu. Sama-sama bagus sebenarnya efisiensinya aja sih Mbak. Yang penting panasnya masuk. Mana yang lebih panas itu aja dirasakan. Masa tempel itu panas masuk juga masuk. Cuman kan orang salah bergerak sedikit, nggak hati-hati, itu abunya kan bisa naik kemana-mana. Abunya kan panas. Itu di dalam nggak pernah. Dipakai tuh bisa nggak apa-apa Mbak sebenarnya. Itu dalam rangkaian akupuntur jadi kalau misalnya mau Mbak akupunturnya 1 sesi sama-sama 150, sisanya dikasih moksa. Takutnya nggak nempel sih. Tempelannya. Mbak, Iya Pak. coba aja nanti kalian siapa yang suka sakit asam lambung tuh cobain. Nah, siapa yang suka sakit mah. Nah. Oke, selain itu di ST36 di sini ya. Di bawah sini ya. 4 jari di bawah lutut, geser sedikit keluar. Itu
Nah, geser sedikit keluar di sini 1 jari. Nah, itu S36. Kemudian titik selanjutnya ada di tengah sini, di bawah sini, ya. Titik untuk lambung panas di sini juga. Untuk menghilangkan panas di lambung. Oke. Di belakang kita wajib juga, kemarin Mbak Gina tanya ini ya. Nah, organ-organnya apa? Kalau untuk di lambung, sertakanlah si PL21, tempatnya di antara torak 11 dan torak 12. Nah, 2 jari dari tulang tengah keluar. Nah, lepaskan di situ. Ya deh, insya Allah tuh enak di situ. Oke, ditambah di sini ren 10. Nah, di manakah ren 10 itu? Ren 10 ini sekitar 2 jari di bawah dan tengah tadi itu. Ya, 2 jari pasien bukan 2 jari kita. Kalau orangnya gemuk itu berarti kan ditambah. Kemudian kalau PC6 ada di mana? Nah, tangan di sini. 3 jari dari ini Mbak tengah. PC itu perikardium. Nah, tengah sini. Dihangatkan. Oke. Sudah, ini dingin menyerang perut. Selanjutnya adalah pada kasus lembab panas pada lambung. Cirinya apa? Lembab panas pada lambung yaitu sama-sama nyeri, sama yang bedanya di sini ada rasa penuhnya. Kalau tadi nggak ada rasa penuh, tadi itu minum air hangatnya langsung enak kan. Kalau ini ada rasa penuh, makan nggak makan rasanya penuh aja, maunya makannya sedikit karena perutnya nggak nyaman kalau dikasih makan. Nah, kemudian dia juga nggak nafsu makan, ada terasa pahit. Kalau ada rasa pahit, berarti dia sudah mulai melibatkan organ kerja lain. Contohnya dadanya sering nggak nyaman juga. Nah, ataupun livernya juga sudah kena, berarti kita harus menambahkan titik yang tadi itu. Badan terasa berat dan kepala berat. Ingat ya, lembab itu kan adanya yang namanya kayak dahak. Bahasa Inggrisnya dampness atau dahak itu berlebih. Cirinya selaput putih di atas lidahnya itu tebal. Ya, bisa yang sering lihat lidah orang pasti akan tahu tebal itu kayak apa ya. Yang sering lihat lidah. Nah, di sini. Ya, jadi kalau lidahnya tuh banyak selaput putih di atas lidahnya itu berarti lembab. Tipenya terutama lembabnya itu ada di tengah-tengah lidah tempat si organ lambung itu bertemu. Ya, itu berarti ada rasa panas juga pada anus ketika BAB itu adanya rasa panas di BAB-nya. Kemudian bibirnya juga merah. Nah, lidahnya merah dengan selaput kuning yang berminyak. Jadinya ada agak kuning-kuning. Jadinya nadinya itu terasa kencang tapi agak pelan, agak lembut. Nah, jadi terapinya kita bersihkan panasnya dan juga kita usir kelembapannya. Ini kalau herbalnya lembab yang panas, lembab panas berarti kita menggunakan M1 biasanya. Tadi kalau yang dingin pakai yang mana Mbak herbalnya, Mbak? Dua, tadi sudah ya. Kalau lembab panas pakainya salah satunya M. Ingat kalau ada gejala lain seperti pedih-pedih ya, berarti harus sudah dikasih propolis. Herbalnya ada, tahu Talbinah tuh ada nggak? Jombang ini kan herbalnya jarang ya. Temulawak mudah didapatkan. Talbinah kenapa di temulawak? Karena temulawak sifatnya dingin. Ya, jadi untuk panas dia bisa cepat mengusir panas. Dan juga dia anti radang. Talbinah, kenapa ada Talbinah? Talbinah ini bahkan apa Talbinah Mbak? Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu salah Biji satu jali nggak tahu. Buah Makassar nggak tahu. biji jari di situ ada di depan. Temulawak aja saya nggak tahu. Bang Jali tahu Bang Jali. Temulawak Mbak, temulawak warnanya kayak kuku, Kayak tapi kunyit, pahit ya. banget. Nah, Yang gede-gede tuh ya. ya besar. Orang akan menyentuh dapur kayak gitu sudah. Ya, kalau Talbina itu gandum yang dihaluskan. Gandum ini bahkan sendiri adalah sebagai obat dalam salah satu Tibu Nabawi. Pengobatan Islam itu salah satunya menggunakan Talbina buat orang-orang yang suka marah, buat orang-orang yang habis meninggal itu, makanya bukannya apa ya, keluarga yang habis meninggal di dalam tradisi Islam itu harus menghadirkan yang namanya Talbina, rebusan gandum. Ya, kenapa? Karena dalam Talbina itu sendiri ada namanya penenang. Nah, ada dia tuh
isi ya. Nah, langsung searching aja ya daripada kalian mengada. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang kena emosi jiwa atau orang-orang mohon maaf ya orang-orang yang kena gila lah bahasanya kayak gitu kan ya. Untuk aku itu itu harus rutin minum Tabina. Nah, Tabina tuh kayak gini Mbak, gandum yang dihaluskan, gandum. Kemudian diseduh. Oat Terus- koko. Oh, beda oatmeal ya, Bu. Beda ya. Beda. Oat Tabina koko masuk ke. Hah? Oat koko. apa? Oat. Oatmeal. nggak usah pakai koko, nggak usah pakai koko. Kan sampai bilang oatmeal. Oke ya. Beda ya. Yang udah jadi tuh kan ada. Oatmeal. Tabina itu kan udah dihaluskan ya Mbak ya, jadi dia akan mudah memperbaiki lambung. Kalau oat itu dia masih agak kasar, jadi kalau untuk lambung-lambung yang sifatnya itu masih udah iritasi dan sebagainya, dia agak berat dicerna. Ini sudah halus sekali, jadi tinggal dikasih kayak saya carikan yang namanya oat ya. Oat. Nah, yang merek terkenal ini kan ya. Ya, itu. Ternyata tahu nggak, ini nih merek-merek selain dia berafiliasi kepada Zionis, yang kedua Quaker Oat ini dia dalam penelitian orang-orang yang sudah menggunakan Quaker Oat ini kan sudah sangat puluhan tahun ya, dari 1400 berapa tahun yang lalu gitu kan ya, dia banyak sekali melakukan uji coba kepada manusia, dan uji cobanya ini dia tuh sampai dalam kandungan oatnya itu banyak kayak arsenik, banyak kayak zat-zat yang itu akan merusak tubuh kita dalam proses penanaman dan dalam proses pestisida yang dipakai dan sebagainya. Itu banyak diteliti oleh orang-orang ilmuwan di sana. Cari aja tentang masalah Quaker Oat ini tadi. Jadi makanya selain diafiliasi ke Israel, kita juga sudah dihindari. Yang kedua, merek ini juga dia dalam prosesnya nggak aman, nggak apa ya, bahkan sampai berapa kali ditutup dibuka lagi, tutup buka lagi, banyak masalah ini si Quaker Oat ini ya. Jadi makanya hati-hati dalam memilih gandum juga. Kalau dalam yang kita yang aman ini, nah kalau kita di sini ada juga nih Mbak yang kita pot yang aman yang sudah diramu ya. Gandum apa tadi kata? Kenapa anda senyum? Talbina. Adalah mau makan oat Gandum apa? Temulawak. Gandum apa? gandum yang dihaluskan. Temulawak. Bulan ini masih agak kasar. Ya, Jadi nggak bisa. oatmealnya Berarti kita harus kasar. beli Talbina untuk Mbak? Untuk apa itu namanya? Masak. Untuk diet. Dan Oh, Talbina itu bisa dipakai makan. Bisa, Mbak. Ya, biasanya ada ibu di bawah. Bawa kan ini cair sugar sana aja. Nah ini oat kayak kita Bina. Itu kok. Oh, itu. Iya. Jadi juga dicampur sama herbal-herbal yang lain. Ternyata itu fungsinya. Nah ini untuk lambung yang panas tadi. Tapi kalau dikonsumsi begitu aja bisa nggak sih Mbak? Yang jadi kayak oat gitu? harusnya dikasih air panas sih Mbak. Iya, maksudnya dikonsumsi maksudnya kayak oat gitu. Langsung makan. Ini seratnya tinggi banget. Kenapa sih oat itu disarankan? Oh makasih ya Mbak. Coba. Ya, ini tadi ya untuk masalah lambung yang sudah kena sama hati. Jangan. Oke, kembali lagi ke sini dulu. Kayak beras gitu. Ya, jadi kalau oat ini sendiri dia udah dihaluskan. Nah, makanya ketika udah dihaluskan dan ditambah ini sama koko alami, jadi dia tuh bagus untuk menutrisi dan memperbaiki kinerja lambung kita juga. Jadi selain ada dikasih makan, lambungnya juga diperbaiki kerjanya seperti itu sama si oat ini tadi. Nah, jadi kalau dimakan langsung agak susah aja sih Mbak, karena sebaik-baiknya herbal itu dia ada grade ya. Grade yang makanannya itu dari biji-bijian, bagusnya kena air panas. Daun-daunan itu nggak boleh direbus lama kalau sifatnya daun-daunan, karena kan banyak menghabiskan zat-zat vitaminnya. Sedangkan kalau yang semakin biji-bijian, semakin kena rebus air panas banget, dia semakin keluar vitaminnya yang dicari. Nah, itu. Jadi kalau dimakan langsung gimana? Ya mungkin akan terbantu, cuman tidak akan mengeluarkan banyak vitamin yang dibutuhkan tubuh itu, malah nggak keluar dia nggak. Mbak Gina butuh tahu temulawak. Kamu makan itu tuh Nanti tuh. apa? Talbina. Itu bisa dimakan. Ya itu memang dia diseduh pakai air panas. Ini jadi pengganti kayak sarapan biasanya kayak gitu Mbak. Nah ini seratnya juga tinggi, bagi BAB-nya bermasalah dia langsung plong tuh Oh, saya biasanya. itu Tuh emprit, dengar emprit. Nanti dibeli emprit. Berapa itu Mbak Amet? Talbina itu berapa? Jadi kita bahas harga di belakang ya, bentar ya. Oke, untuk temulawak, nah temulawak sifatnya apa aja?
Nah, antioksidan, anti radang, anti kanker, untuk meningkatkan imun tubuh. Dia juga sifatnya ada namanya kurkuminoidnya. Nah, itu dia sangat bagus juga untuk yang namanya si kerja pencernaan ya. Khasnya di situ punya. Dia juga antibiotik. Jadi kalau misalnya orang-orang yang nggak bisa minum antibiotik dan dia banyak bakteri buruknya, dia juga perlu mengkonsumsi yang namanya kunyit dan juga temulawak. Tapi temulawak ini masuknya kerjanya ke liver, kalau kunyit masuknya kerjanya ke organ lambung gitu ya. Turmeric bahasanya. Oke, kita lanjut. Apalagi yang nggak tahu bagian? Semuanya ya. Oke. Biji jali di depan tuh ada yang warna putih-putih di harap depan sini. Itu yang udah diekstrak atau memang makan kayak gitu aja bijinya? Itu dimasak pakai air panas, baru direbus baru dimakan Rasanya kuahnya. apa? Rasanya hampa. Hanta gitu, nggak ada sama sekali. Berarti Rasa kata yang kayak biji kacang hijau itu kan, Mbak. biji kacang ini masih ada enak. Mana ada itu dikasih gula enak, kalau nggak dikasih gula mana ada enak ya. Dikasih gula merah enak. Acil Nur bersantan bu. Itu namanya enak bikin ada. Allah Akbar. Hebat berarti. Ini namanya jombang ya. Jarang ini Mbak, makanya saya nggak tahu ini di sini. Anggur. Dalamnya merah, lain. Anggur lagi. Saya itu mirip. Jarang ini Mbak, memang makanya Oh. Susah didapat. ini. Terus kalau biji Buah jali, Makassar. buah Makassar. Buah Makassar tuh yang asam-asam tuh ya. Karena asam juga. Si itu asam nggak? Nih di depan ini ada. Sering di iniin bagian herbal, mana nih bagian herbal ini? Sering itu keringkan ini bagian ini biji jali di depan. Oh itu, iya. Yang saya punya. Yang Saya banyak. pernah sih sekali. Kirain itu kapulaga loh, Mbak. Soalnya rasanya kayak kacang sih. Iya, Rasanya. emang kacang tuh saja. Nah, Gue pernah makan badinya. Gara-gara. Iya. Dimakan mentah Oh, gitu aja. jangan dimakan mentah biji itu direbus. Direbus sayang. Makannya mentah. Biji-bijian tuh direbus. Iya biji. Lanjut ya, herbal selanjutnya. Tidak bersuara. Buah Makassar. Nah, cek lagi buah Makassar. Ini kalau buah apa ya? Kolang kaling, Mbak. Lain. Kan kayak kolang kaling. Kayak selasih gitu ya. Eh, asam ini Mbak. Jarang kan, makanya itu susah ini. Kalau orang Makassar banyak, mereka cocok nih di Makassar. Oke, langsung ke terapinya. Kayak aku puntur titik ST 40. Nah, titiknya boleh nggak harus malah kan tidak menggunakan muksa ya karena panas. Ya, langsung aja di ST 40. Bagian bawah sini tadi saya kasih bilang. Nah, pas di lekukan sini ya, Mbak, agak sakit di sini. Kita bagi dua ya. Ini bagi dua sama bawah, dua jari ke sini, ke tengah. Itu tuh menghilangkan lembab. Oh nggak sakit tuh. Kan pingkut seorang sini. ST36 ya, ST36 di bawah tadi. Ini titik dewanya apa-apa ST36 ya. Aku tempelkan supaya panas. Nah, kemudian ada ST44. 44 itu di bawah sini. Nah. Cari dulu. ST40 sudah tahu Mbak titiknya di mana, Mbak? Ini kan Nah, jadi kalau nyari kayak gini ya, Mbak ya, kalau saya cari kode itu Mbak buat Mbak yang nggak tahu ya. Nih. Kodenya aku poin aja. ST40 aku poin. Udah langsung. Nih. Ini di sini. Ya. Dua ini bagi dua, baru dua jari dari tengah sini ke belakang. Oke ya. Itu bagi yang ada retakan tadi di lidah, ada yang kalau dipegang sakit, kemudian berat kepalanya, sakit kepala, sakit lambung, sakit mah yang sampai membuat kepala itu berat, sakit kepala, gitu kan itu lembab sudah pasti ya, lembab panas. Ya, Vertigo bukan, Mbak? Hah? Kalau vertigo bukan? vertigo adalah yang materi vertigo Oh, itu angin yang masuk naik ke kepala, karena kekosongan darah. Banyak sebabnya nanti. Oke, jadi kalau ini untuk lambung, kemudian ada lagi ST44. Kita cari ST44 aku poin. Nah, di ujung sini. Antara jari manis sama jari tengah. Itu kebaca nggak? Masuk. Ya, di sini
Betul. Bisa dipijit sendiri aja kalau misalnya pijat bisa, nggak usah yang takut kan. Atau yang itu yang getar-getar apa yang aku poin. Tidak Nah, kuat saya gitu. pakai itu bisa juga pijat di area situ. Bibi, dicatat itu Bibi. Ya, Di sini. Kan ada cupliknya. ya tempatnya di situ. Baru di sini. Jadi dia untuk apa sakit gigi juga bisa, untuk diare bisa, untuk nyari apa namanya nih, apa Pak? Rahang, kemudian sakit mata, untuk apa namanya tekanan, nah untuk pendarahan, nyeri perut, untuk jantung yang suka nyucuk, untuk wajah yang miring, facial paralysis, terus untuk bermasalah sama hidung kesumbat, untuk trigeminal, untuk masalah di sini nyeri di daerah belakang kayak gini bisa pakai itu. Padahal titiknya jauh di bawah ya, tapi bisa digunakan untuk banyak manfaat. Nah, Sakit itu gigi dah. kayaknya kayak gigi yang nggak terlalu berlubang aja. Kalau berlubang terlalu dalam kayaknya nggak mempan deh. Mengurangin. Ada titik-titik pengurangnya bisa. Tapi kalau misalnya nih, ini mbak nggak bolong giginya tapi sakit, ada kan kasusnya Iya. gitu. Nah itu bisa dipakai. Nah, wajahnya yang miring-miring, nah bisa tuh pakai ini ya. Caranya adalah yang titik tim akupuntur nih ya. Dia 0,5 sampai 1 cun vertikal or oblique. Berarti dia masuknya ke arah ke atas, ke arah kita bukan ke sana. Oblique ya. Proximal itu kan ke atas, nah ke arah area badan kita. Ya, silahkan yang punya itu masalah sama lambung di situ. Nah, Terlalu dekat. oke, ulang tadi titiknya di mana aja? ST40 ingat di mana tempatnya? Sini. Nah, bagus. ST36 ingat tempatnya di bawah lutut? Sini. Ya, bagus di situ mesti ingat. ST44 antara jari manis sama jari tengah. Salah telunjuk sama jari tengah. Kemudian REN 12 tadi di mana? Di antara. Nah, ingat sudah ya. Sudah mulai ingat REN 12. GB 34. Di mana ada GB 34, Mbak? Belajar samping. Nah, kita lihat sini lagi sama-sama buat yang baru. Ini berlaku sama bekam loh ya. Pakai titik bekam itu masuk gitu, Mbak. Nah, Kambing kucing. No, kayak gini cocok di aku bantu. Itu titik kaget juga kamu. Titik jantungnya Oh, di mana? jantungnya tuh kurang jarak. Oke. Sudah bilang. GB 34 di sini, Mbak, di luar. Nah, di antara sini. Oh. Ya, tadi ada yang di bawah, ada di sini. Dia dekat sama S36. S36 di bawah sini ya. Ini di atasnya sini di belakang. Oke, lanjut. Mana lagi nih kita cari sama-sama? Liver 3, ini titik penahan nyeri. Ya, titik penahan nyeri. Nah, ini titiknya ada apa? Jadi titik angin sebenarnya ya. Kalau hemiplegia. Apa Mbak hemiplegia, Mbak Nur? Ya, sudah lupa. Ya. Nyari kepala di samping, kemudian sakit bahu, kemudian juga kelemahan, dikit-dikit lemes, dikit-dikit capek. Nah, itu di situ tempatnya juga, Mbak. Itu siapa ya? Penciumannya Kayaknya bermasalah, beri-beri ya, pembengkakan, kemudian juga mulutnya tuh terasa pahit terus. Nah, bisa. Kemudian juga nyeri di bagian perut. Ya, jadi dia juga penahan nyeri. Oke, itu tadi GB 34. Oke, kemudian selanjutnya ada di titik liver 3, itu di antara jari manis. Di antara ini, Mbak. Nah, tahu nggak sudah? Titiknya. Mbak, tahu nggak? di atasnya kan? Salah. Antara jempol sama telunjuk. Oh, Berarti kita cari lagi kalau masih sini kan? lupa ingat. Ya, di situ. Kalau ingat kita Sakit lah, Nur. Himat dia sini Stella nah, Bu. No, aku udah micik. Nah, tempatnya di sini. Berarti ada sakit kita. Lalu disuruh masuk lagi. Loh iya, liver. Kan ada bermasalah. Rata-rata jarang orang nggak sakit di situ tuh, Mbak. Coba Saya nggak deh. sakit tuh. Iya. Coba Ibu.
Sakit, aku sudah tekan sakit. Oh, itu sakit juga itu ketawa. Enggak. Mana ada. Lo enggak Kak, rasa mau pacul aja. Ya, ini liver 3. Nah, di sini Mbak. Titiknya. Nah, ini sekitar 3 jari dari permukaan sini. Baby kan aku lihat. Nah, oke, ya titiknya di situ. Ini untuk penahan nyeri juga kalau ada sakit-sakit. Nah, ini tadi untuk apa? Lambung yang sifatnya apa? Panas, lembab panas. Pokoknya Mbak, saya kalau sakit lambung sudah Mbak. Kalau emang saya kamu Mbak, kepala saya terus berat, langsung pusing, langsung sakit kepala. Udah, libatkanlah titik ini, ya. Jadi kalau bekam juga bisa di situ ya, Mbak? Bisa. Ini titik bekamnya loh. Ini titik salah satu titik bekam sunahnya. Ini masih bukannya masih masih basic ya bukannya. Belum tapi tahu. Ini kan wajah. Jadi aku bisa. Gimana ada pegawai? Makanya takut gimana aja. Nah, ini titik bekam terus itu enak tuh kalau kita. Itu yang Jadi pakai titik sampai sunahnya sebelum sebenarnya bekam. di sini kan kemarin tuh. Hah? Titik sunahnya di Iya. sini. Titik sunah itu salah satunya Mbak. Nah, Sebenarnya titik sunah kaki itu kan di sini kan. Di sini sebenarnya cuman karena di sini Sekali. kopnya ngali. Kadang susah. Iya. Sakit batis kan bisa jari-jari batis di situ. Apalagi yang ada dagingnya. nah kita tuh sering banget loh Mbak. Mbak, dulu itu kita tuh banyak itu ngegolkan tromil tuh bekamnya pakai kaki di titik sini. Ada yang kalau angkatan lawas ya, si kopnya masih ini. Dibeli Mbak Erika yang kayak gini kecil-kecil mungkin ya. Maksimal teman-teman bisa. Saking susahnya kan pakai minyak Nah, titik ini titik kenapa? Ini titik reproduksi juga. sini dan Iya. top sini. Titik ginjal juga kena dia. Titik limpa juga dia kena di sini. Pertemuan titik limpa sama titik ginjal dia kena di sini tuh kena Emang semua. sakit sih di situ rata-rata wanita yang bermasalah. Iya, bermasalah sama hamil nggak bisa Mbak. Telinga yang berdenging tinnitus itu kenanya di sini karena kena ginjal di sini. Nah, batuknya nafasnya berat, susah tidur, headnya nggak teratur. Ini sudah Susah kenakan tidur. semua di situ. Asam urat juga kayaknya bisa di situ ya, Mbak ya. Nanti Bisa, terapinya kita apalagi di situ ya, sakit Mas. tumit. Oh. Nah, gitu. Mangsa, aku mangsa. Kalau dengan Tempel dipijit, sampai aku panas. ingat tuh tadi kata ibu naikkan ke atas kayak gini. Yo, kakak kan Aku gagap ya. kakak gerigitan. Jadi Lihat kalau nah ini titik nah, kalau bekam orang tuh yang banyak kemudiannya kayak gini. Mbak. Bu, kalau telapak kaki boleh kan? Kalau PBI nggak boleh, tapi kalau secara umum boleh. Tapi kita nah ini titik-titik yang Mbak. Nyamannya itu kopnya editan kan. Ayo Bu, gas kah? Editan. Mana bisa nempel juga. Ayo, bisa yang kecil. Ibu kenapa sih Bu? Nggak terima banget. Bisa. Itu ada triknya Bu, kalau mau yang kecil tuh kasih minyak di atasnya Bu. Kakinya. Ah, ini Detailnya. itunya. Oh, penting. Kan dia longgar aja itu sebenarnya. Oke ya. Sudah, jadi ini sambil pengayaan titik bekam. Banyak Ya, profil dulu tuh jadinya memang dulu. banyak di situ sih ngambilannya. Nah, titik bekam ini jadi banyak titik-titik yang di kaki itu powerful titiknya. Titik yang luar biasa sebenarnya. kalau Cocok dimasak. aja jarum situ juga. Namanya bisa. Zarul Kodami ya kalau di nih. Titik sunnah yang disarankan banget ini buat di kaki di sini. Karena dia juga bisa menetralisir emosi yang suka berlebih, suka emosi kebenaran segala. Kalau rutin sambil kalau bahasa orang tuh kita nggak pakai hipnosis ya enggak. Tapi kita tuh sambil dibekap sambil dikasih informasi positif seperti apa, insya Allah tuh dia akan terpengaruh di sini. Oke, ya. Mungkin itu dulu sudah hampir jam 5:30. Record satu lagi LI4 pasti tahu semua karena LI4 di mana Mbak? Di mana? Sini ya, Mbak. Oh iya di sini Nah. titik dewa. Ya, poin. Ya. Itu titik buat mah juga di sini bisa. Sini sakit gigi bisa Nah, juga. sakit bisa pembuang angin, nyeri dan sebagainya. Tangan nggak bisa diangkat. Iya, Nah, bagus. sudah banyak lah dia. Tapi kadang-kadang nggak lepas deh Mbak. Makanya dulu. Ya kalau emang harus banyakkan kop bekam yang kecil-kecil untuk supaya maksimal Mbak ya, beli aja mana yang ini supaya Banyak bisa. Iya banyakin aja Pak ya. Saya butuh duit aja sih. Nah itu betul. Ya ajukan aja kan biasa seperti biasa. Pengajuan. Ayo maju lagi promilnya. Terus lagi promilnya. Gue banyak promil di sini. Promil.
Oke, sudah tinggal di sini ya, sudah tahu ya. Itu titik khusus besar juga. Mungkin itu dulu untuk tempatnya materi lambungnya masih banyak dia. Ada lembab panas lambung, lambungnya dan liver nggak serasi, oksigennya di mana, kemudian darahnya terhambat. Dapat Itu jodoh titik berarti. kita beda-beda juga tuh. Mau digas langsung atau dua Oh, dulu jangan sekalian? digas. Oh. Sehingga tadi lupa ya. Nah, banyak nih. Ini Tanya sindromnya Kak Lilis. Ingat kan tadi? lupa lambung. Kita mana kita orang duduk. Minta filenya aja bisa kan mbak? Bisa dikasih. Ya, Tadi ya. udah dikasih. Ya kayaknya lain filenya ini jelaskan mulai. Kamu filenya aja kan anak penjual lain. Ya dulu mungkin supaya nggak tambah banyak lupa, mending yang ada diingat ya, yang dulu dimaksimalkan. Bedanya jadi ada lambung yang tadi excess, ada lambung yang defisit. Sudah tahu bedanya ya, dari nadi, kemudian juga dari tekanan. Tapi juga setelah itu dibagi lagi lambung, ada yang panas, ada yang dingin. Bedanya terapinya juga ada ternyata. Yang dingin tadi dia sukanya minum hangat langsung enakan perutnya, ya kan? Kemudian juga kalau yang dingin tadi dia kalau herbal-herbalnya masih ada yang ingat nggak Mbak? Herbal tadi apa? Dingin. Sama dingin M2. Nah, herbal hari-harinya tadi ada jahe, kayu manis, apalagi tadi? Ya, Temulawak. Lain kalau di kelompok panas. Beda Mbak, jangan sembarangan kasih herbal ya. Oke. Ada loh ya. Jadi temulawak kita kan Biji itu tadi ya. Ada yang sampai masuk rumah sakit gara-gara minum temulawak. Oh gitu, ada. Oh, Gara-gara nggak karena nggak tepat ya nggak mbak. tepat penempatannya. Jadinya itu tadi Mbak. Jadi harus tahu penempatannya. biji yang putih tadi itu masuk nggak? Hah? Biji yang putih Iya, tadi. Tadi yang ya, biji jari tadi buat ini. Jadi buat panas. Buat panas. Nah, baru dua kita sudah nih ada lembuat tadi kan kayak mas kayak masih Rumput teki itu apa? bisa jalan-jalan tepi. Yang itu sih jalan-jalan. Rumput liar di luar tuh kan? Iya yang rumput itu. Iya. Dia Rumput yang bisa kamu punya. Rumput yang biasa kita buang kalau kita memanen rumput di belakang. Jualan kan? Iya itu sudah rumput. Iya, pada ikan Yang ini nambah, yang ada ininya nambah. apa ini? tuh. Ada bunganya. Yang lain juga rumput di samping kalian ini. Lah, ini ada rumput yang banyak ini, samping-samping. Ya Allah. Loh, kita cabut. Udah jangan dapat punishment kayaknya. Kita cabut, Bu. Kita tadi kan udah tahu perlembutan Mai. Oh. Kalau memang ada manfaatnya nih kan. Nah, Kalau Datuk itu Tidak tahu yang mana. nah itu dia buat lambung juga bisa enak. Bisa direbus aja, direbus. Pantasan sapi. Terus diminum airnya ya. Makanannya rumput mbak. terus maksudnya apa nih? Oke, itu tadi ya bisa diiniin. Kita coba dari yang pertama aja dari vagina. Udah ingat. Apa tuh? Dapat tiga jadi Mbak titik-titik. Soleh. Ah, titik itu kah? Sip, naikkan ke atas. Titik untuk perut yang tadi dingin atau lambungnya tadi kalau menaknya minum hangat baru enak perutnya. Sakit lambungnya. Kira-kira tiga di mana aja? Semuanya. Ya, kalau semuanya alhamdulillah. Kalau nggak dibagi-bagi kayak yang tadi. Sebisa saya ya, Bu. Iya. Ren 12. Terus. apa Wes, lagi? ngeri. L4. Hah? L4, salah. LI 4 enggak. Enggak lah, salah kah? Sabar, Bu, tenang. Sini, ST12. ST14. Baik. ST13. 36. Bukan aja. Sabar, Bu. Oke. Berapa bit? GP. Ada GP kata tadi, Bu. GP buat panas. Oh gitu. Oh udah, ingatnya itu aja, Bu. Ren 12 aja. Betul. ST25, ST25 Mana itu, Mbak? lain itu Mana buat itu, apa ini lain. ST40, ST40 ya buat dingin. Apalagi Mbak, ST36. ST36 sudah disebut vagina. Apalagi Sudah kan itu? sudah ST36. Bagian belakang dekat limpa lambung. Ya, ya dari 10 tadi kan. PC6 juga Mbak. Terus kita ke bawah lagi. PC6 tau kamu nulis di mana Bu nulis? Perikardium. Tangan kan? Tangan. Tapi ini tinggal diakupunktur aja tapi harus dihangatkan kan? Pakai moksa. Bisa.
Kita belum pernah belajar moksa deh, Mbak. Sini deh, siapa yang Nah, sama bantu nanti belajar moksa, moksa. Tapi Gimana saya ya, nggak dia Ih, nyari korban pasti, Bu. Saya pasti. Ya cari aja yang lambungnya dingin. Itu kakak lah. Siapa yang minum air hangat langsung enak perutnya? Ada nggak? saya nggak bisa. Saya takut. Takut terbakar loh. Ntar dulu yang lambung kan cari yang sesuai sindrom. Panas sama dingin dulu gak bagi dua. Saya Rika, ini panas sebelum. Saya dingin kayaknya. Biasa dulu. Biasa. Di sini ya nggak apa-apa. Cuma tadi dari gejala-gejala yang tadi, kira-kira siapa yang merasa lambungnya dingin? Ada nggak? Kan kalian yang tahu diri kalian sendiri, saya nggak tahu. Aku dingin. Saya panas banget Bu lambung saya. Panas. Saya panas. Allah. Bu Nita lambungnya apa? Kakakmu nanti. Siapa dingin lagi lambungnya? Ini. Tulis masa sudah berapa? Pokoknya khasnya tuh pokoknya dia tuh kan nggak mudah haus. Terus kalau sakitnya akan berkurang kalau minum hangat. Sakit perutnya. Saya sih minum apa aja bisa sih cuman lebih ke air putih aja. Iya. Air putih Nanti biasa. hangat. Nanti hangat yang enak perutnya kayak nyaman. Gak ada ya? Nampaknya saya deh itu, Mbak. Ah, Jarang coba. haus. Di moksa pula. Iya, coba dia moksa nanti coba. Serangan mendadak. Jangan, Serangan mendadak tuh jangan maksudnya yang kayak panas sudah panas kamu coba moksa nanti Coba panas. cek dulu Screenshot. kakak. Sesuaikan lah, jangan nanti cari korban jangan yang Mbak Amel nih kayaknya nih. Mbak Amel kayak apa? Nggak tahu ya. Nadi tegang. Ini loh. Mbak Amel tegang. tuh. Mbak Mel. Saya dingin tapi saya takut. Astagfirullah. Enggak, Fitri mau lihat. Itu aja. Takut apa Fitri mau sih? lihat kalian berdebat tuh loh. Diobat. Gimana ada Takut. Tapi kalau Ibu mau diobati kan? Mau dong. Kalau Mbak Devi apa? Hangatnya dingin. Nah, aku nggak tahu mbak, aku nggak pernah. Ejek nadinya lah. Enak ya. Mungkin anak-anak aja. Mudah haus nggak? Tapi mudah haus atau enggak? Kalau saya nggak tapi ada rasa haus sih. Cuma tahu aja kalau misalnya Aku langsung nggak panas dingin. Dua kita ini nggak jarang ada yang kena kedua sindrom ini soalnya saya ada pasti selaputnya juga sih. selaputnya kena kelembab. Kalau ada selaputnya panas berarti Mbak. Jangan coba-coba maksa berarti ntar dulu. Mbak Amel kayaknya sorry Kak, Mbak maaf. Amel kok sakit mah? Palanya Dingin sebelah saya. nggak? Kalau diperiksa dingin sih dari lambungnya karena minumnya M2. Kalau habis minum yang dua enakan? Enak aja. Enakan. Terus kalau ada garis tengah nggak di lidahnya Mbak? Lihat tuh nah dari situ kamu yang bisa lihat. Lihat. Itu Aku lihat, Kak. Astagfirullahaladzim. Lihatnya beda. Ada lambungnya. Ada retakannya nggak? Ada. Panas apa berarti? Iya. Kalau ditekan sini perutnya sakit. Enggak. Ada tuh, ada retak tuh letak tuh. Kalau memang ada retak. Kalau aku kalau Nah, nadinya, Hati Mbak, lagi Mbak. retak. nadinya itu berarti harusnya lemah. Tekanannya di nadinya lemah. panas di besian biasa. Panas defisien. Kan ada panas defisien beda kan? Ini yang sifatnya dingin dulu. Berarti Mbak panas. Kayak lebih ke dingin sih. Kalau minum hangat lebih enak. Kalau dikasih hangat perutnya lebih enak. Berarti dingin lagi. Nah, coba kemana itu maksanya? Maksudnya kamu Gas. maksudnya kamu mau aja kok. Oh, dia lagi mau rekapan besok kan minum. Nanti aja kan udah Tenang kan ada aku. Ya aku puntur mau dimaksa. Kamu mah panas kan suka minum kopi. Dia Udah enggak lagi, Bu. nggak ada. Dari 2016 sudah saya berhenti. Mana ada kemarin baru minum. Oke ya, jadi nanti herbal-herbalnya misalnya orang yang nggak bisa nebus itu, coba aja kan sarankan herbal-herbalnya tadi ya, minimal madu lah ya untuk dingin. Madunya jangan dikasih air ya, madunya langsung diminumkan aja. Itu direkam kan ini. Terus kalau untuk lembab panas tadi minimal ada ini tadi ya, yang tadi disarankannya. Coba taruh di belakang buah-buahannya makan bisa loh. Sari kurma aja nggak kita sentuh, sudah lah. Enggak ya. Ini buah makan. Kamu udah ada sari kurma ya. Itu nih. Aku nih mau tahu Lembab permasalahan. panas pada lambung. Siapa yang panas? Banyak sih panas sih rata-rata karena rata-rata orang Indonesia itu makanannya panas sebenarnya Mbak. Banyak Suka makan pedes-pedes gitu yang Saya kayak suka makan pedes asam-asam. gorengan itu Gorengan, Jadi jangan bekam ambil dari
Kalau bukan Oke, aku nggak sudah jam 6 ya, itu aja. Silakan yang maunya demo. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Ini ada kena gejalanya insomnia. Pusing, gelisah, diare, lidahnya pucat. Nah, suka sendawa. Saya jarang diare tapi insom, lidahnya pucat. Sendawa jarang sih. Nyeri pengebungan dada terasa Mbak, pusat. antara diare atau konstipasi dua. Kalau Mbak kan banyak konstipasi. Diare Nah, jarang. bisa jadi lambung dan itu nggak serasi. saya nggak ada itunya sih, tapi insomnia aja. Insomnia aja. Lekas marah jangan ditanya kalau lekas marah. Nyeri menggabung pada area gastrik dan terasa pusing. Nah, makanya ini diidentifikasi mana yang mirip dengan gejala kita. Karena di terapi juga beda. Ini kan tadi kan Kalau dulu tuh kadang sering kayak di rumah, tapi sekarang sudah berkurang sih. Dada ini kan kadang-kadang kayak ada. Tapi sekarang sudah banyak berkurang, Mbak. Apa mungkin karena sudah terlalu banyak bergerak juga? bisa. Jadi kita banyak menggunakan teknik liver di sini nanti. Iya begitulah banyak nanti ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan kita habiskan. Jadi nanti minggu depan juga akan tanya ulang lagi. Habiskan itu aja banyak masih. Karena Banyak. namanya di Banyak lambung sekalinya lambung nih, Mbak. lambung banyak sindromnya. Jadi nggak Dari sama. satu lambung aja udah banyak, belum lagi yang lain, cuy. Apa kota gitu? Makanya dua dulu dipakai yang punya pasien. Oh, pastinya panas begini lambungnya nih Mbak dan gejalanya langsung. Oke. Kita jadi fokus lambung aja karena mah ini permasalahan se-Indonesia Raya. Nggak ada yang orang tuh jarang nggak pernah. Kalau Bu Devi nggak pernah ya? Alhamdulillah. Nggak ada ya, aman ya? Aman. Aku juga, alhamdulillah. Tapi pasien itu banyak loh, kenapa nih mah Saya enggak ya, Om. Kalau saya belum, saya anu aja ngedrop aja baru saya ini bisa mah kena. banyak yang turun cuma 2 aja yang kena mah, yang nggak turun itu Mbak Fitri ada mahnya juga. Fitri, mana mahmu? Emak tuh kadang-kadang kayak enggak merasa. Di sini ada mah, Mbak Anan ada Oh, mah. ada Bu katanya, Bu. Nanti kamu di mok saya. Itu dingin dia tuh. Panas atau dingin dulu? Itu dicucuk pakai berapi. Oke, kita tutup dulu dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas betul ya, Om. Aku perlu tangan Panas ekses dia, Om. Oh, dia nangis. Baru nangis, Fitri. Masa sembuh. Gak mau pulang. Biasanya sampai jam 1. Oh iya. Terus Kak, alhamdulillah. Mbak Sito. Ini kan?